Sebelum kita mulai untuk perkuliahan ini, mari kita sama-sama untuk berdoa dulu supaya perkuliahannya bisa lancar, bisa terserap ilmunya. Silakan untuk memulai memimpin doa. Siapa hari ini? Ansari kah atau Erwin kah? Silakan. Pada materi hari ini adalah materi lanjutan yang sudah disampaikan dua materi selanjutnya. Izin menyampaikan screen PPT-nya. Bisa dilihat untuk materi hari ini. Baik, kita mulai. Jadi untuk perkuliahan hari ini adalah judulnya Rekayasa Aquacultur untuk Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan. Kemarin sudah disampaikan tentang peran dan fungsi dari perekayasa atau rekayasa aquacultur. Nah, pada bagian ini di judul ini adalah rekayasa aquacultur untuk peningkatan produksi. Yang harus kita pahami sama-sama adalah mengapa timbul rekayasa aquacultur itu sangat penting untuk dikerjakan oleh pelaku budidaya. Yang pertama, ini harus kita pahami bahwa jumlah penduduk itu dari tahun ke tahun selalu meningkat, terkecuali pada saat-saat khusus. Jadi misalkan ada pandemi atau ada peperangan atau ada wabah penyakit, sesuai dengan teori Robert Malthus, maka pertumbuhan penduduk akan menurun. Nah, pada kondisi normal, maka penduduk akan selalu meningkat sesuai dengan deret hitung. Nah, ini berkaitan sekali dengan kesadaran masyarakat atau kesadaran penduduk dalam kebutuhan gizi protein hewani, dan itu bisa dipenuhi dari kegiatan budidaya perikanan, baik yang di perikanan laut, perikanan payau, atau di perikanan tawar. Kenapa demikian? Karena karena diketahui bahwa protein hewani yang berasal dari laut itu atau berasal dari perairan itu memiliki nilai-nilai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat atau penduduk. Maka ini menjadi prospek yang baik untuk komoditas perikanan, khususnya untuk komoditas budidaya atau kultifan budidaya untuk dikembangkan, baik di pasar lokal maupun di pasar ekspor. Nah, sekarang potensi-potensi ini harus dibaca oleh mahasiswa semua. Seperti apa potensi perikanan budidaya kita yang saat ini sedang berkembang. Jadi masih di statusnya masih berkembang, jadi masih belum sampai yang expert sekali. Nah, ini bisa dilihat dari hasil budidaya perikanan untuk di perairan kita itu hampir 100 juta ton lebih, itu di tahun 2019 kemarin, dan tahun 2020 masih belum ketemu datanya untuk merekap berapa sebetulnya kegiatan produksi budidaya di tahun 2020. Kalau di 2021 masih dalam tahap berjalan. Nah, dari data di 2019 ini, maka
potensi budidaya memberikan peluang yang besar untuk dikembangkan. Nah, pertanyaannya adalah nanti akan timbul bagaimana potensi ini bisa dikembangkan. Baik, coba kita lihat proyeksi Indonesia berkaitan dengan sektor-sektor komoditas. Yang kita perhatikan adalah target di 2030. Jadi kalau kita lihat target di Bappenas bahwa perikanan termasuk sektor potensial untuk dikembangkan dengan tahapan targetnya di 2030 itu memiliki peluang. Jadi peluangnya nomor 2 setelah barang konsumsi. Jadi kalaunya perikanan itu masuk potensi berkembang nomor 2 setelah barang konsumsi. Nah, ini mengasumsikan bahwa kegiatan budidaya termasuk di dalamnya di perikanan ini menjadi tambang emas sebetulnya untuk dilakukan kegiatan eksploitasi di budidaya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah kita siap untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua pelaku budidaya, termasuk anak muda semua pada saat sekarang ini. Menjadi potensi ini harus bisa kita garap semua. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan teknologi pendukungnya. Apakah kita siap untuk melakukan dukungan terhadap pengembangan budidaya perairan? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, termasuk yang hadir pada perkuliahan hari ini. Nah, gambarannya adalah sebagai berikut. Mengapa jadi rekayasa aquaculture itu menjadi penting sebagai pendukung dari potensi-potensi yang sudah ada ini. Karena potensi yang ada ini jika tidak dilakukan dukungan teknologinya, itu tidak akan mendapat capaian yang maksimal. Nah, peran dari rekayasa aquaculture adalah mengoptimalkan produksi dengan teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan pembudidaya secara optimal. Nah, ini yang harus kita jalankan. Apa saja teknologinya? Bisa teknologi yang modern, bisa juga teknologi yang tepat guna. Yang diinginkan adalah teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa cirinya teknologi tepat guna? Itu adalah menggunakan bahan lokal, berbiaya murah, dan mudah untuk dikerjakan. Nah, teknologi tepat guna ini sangat cocok sekali dengan tipikal kegiatan budidaya khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi tidak perlu yang terlalu berat-berat kita memikirkan bagaimana teknologinya. Cukup dengan teknologi tepat guna. Bahannya ada di sekitar, kemudian biayanya murah, kemudian mudah untuk dilakukan. Nah, ini yang harus menjadi dasar dalam rekayasa aquaculture. Terus kita lihat perkembangan teknologi capaiannya. Ini tahun 2015 di data terbaru Bapak belum menemukan, tetapi berkacamata dari indeks capaian teknologi di tahun 2015 atau 5 tahun sebelumnya. Nah, kita secara umum termasuk Kalimantan Selatan itu masih memiliki peringkat ketiga. Jadi masih di bawah negara Malaysia. Jadi kalau kita lihat capaian teknologi kita adalah masih di bawah negara Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia.
Jadi kalau kita melihat teknologi inovator, ini adalah teknologi yang dominan atau yang bisa mempengaruhi negara-negara lainnya. Nah, ini ada Singapura, Korea Selatan, Finlandia, dan seterusnya. Ini masuk peringkat di 1. Kemudian penerapan teknologinya, jadi yang menerapkan teknologi dari bagian inovator, jadi diterapkan di bagian teknologi implementasinya. Negara yang menerapkan teknologi itu masuk di klaster 2, termasuk di Malaysia. Kemudian yang mengadaptasi, jadi masih baru tingkatan adaptasi saja, jadi belum mengaplikasikan secara langsung atau secara keseluruhan, masih mengadaptasi, artinya masih menyesuaikan dengan teknologi yang ada, dengan keperluan kegiatan budidaya. Nah, ini masih capaiannya Indonesia masih masuk peringkat ke-99 dari 167 negara. Ya, berkacamata dari ini lumayan lah, masih masuk kategori ketiga. Jadi tidak di bawah di kategori keempat ini yang masuk marginal country ini, atau marginal atau kelas negara yang masih belum memanfaatkan teknologi. Jadi masih di daerah Afrika dan Pasifik Selatan. Jadi ada beberapa wilayah yang masih belum menerapkan. Nah, Indonesia alhamdulillah masih masuk di peringkat ketiga, meskipun secara urutan kita masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga kita. Nah, ini menjadi pemikiran penting bagaimana peran teknologi terhadap perkembangan budidaya perikanan. Ini menjadi tantangan untuk kita semua. Terus, ruang lingkup rekayasa aquaculture itu seperti apa supaya penyerapan teknologinya bisa maksimal? Yang pertama, harus memahami prinsip dari efisiensi dan efektivitas. Jadi penerapan rekayasa aquaculture harus menghasilkan efisien dan efektif. Artinya kalau efisien itu berkaitan dengan biaya, lebih murah, karena negara kita juga masih negara berkembang. Jadi kalau menerapkan teknologi yang memiliki teknologi tinggi, akan menimbulkan biaya produksi juga atau biaya investasi yang besar. Jadi efisien harus difikirkan. Kemudian harus berasaskan atau berprinsip efektivitas. Efektif tidak digunakan teknologi atau teknologi rekayasa untuk kegiatan budidaya, karena ada beberapa teknologi budidaya yang tidak bisa digunakan di satu daerah atau ke daerah lain. Nah, ini bisa jadi tidak bisa diterapkan. Jadi sebagai contoh, kalau kita ingin menerapkan teknologi budidaya, itu harus memperhatikan kondisi tanah atau kondisi lingkungan ekosistemnya. Jika digunakan teknologi yang ada di Jawa yang memiliki teknologi pengairan, artinya pengairannya intensif, itu tidak akan terlalu efektif jika digunakan pada kegiatan di Kalimantan Selatan, yang notabene-nya kebanyakan berdaerah rawa dan memiliki daerah yang memiliki nilai pH yang lebih rendah. Nah, kalau memiliki drainase, maka harus kita lihat juga bagaimana drainase itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau di daerah Banjarmasin atau di daerah sekitarnya yang permukaan air lautnya lebih tinggi daripada permukaan daratannya, maka ini akan menimbulkan masalah tersendiri dalam infrastruktur perairannya. Nah, ini menjadi pemikiran kita. Kemudian efisiensi dan efektivitas ini harus meliputi seluruh input
produksi. Jadi apa saja tuh input produksi yang ada di kegiatan budidaya? Yang pertama bisa pakan, kemudian bisa juga energi. Jadi energi ini bisa dari capaian sinar matahari. Kemudian fasilitas, air, lahan, dan infrastrukturnya, dan input produksi yang lain. Jadi ini harus diefisienkan dan diefektivitaskan. Nah, disitulah peran dari rekayasa aquaculture. Coba kita lihat sebagai contoh pada yang paling mudah adalah fasilitas atau infrastruktur. Nah, ini di fasilitas atau infrastruktur. Pada fasilitas dan infrastruktur, khusus untuk di Kalimantan Selatan, kita belum mengenal adanya kegiatan budidaya yang modern. Jadi kalaunya rekan-rekan mahasiswa berjalan ke di daerah-daerah pesisir untuk budidaya payaunya, tidak akan menemukan fasilitas budidaya yang intensif atau modern. Semua masih berdasarkan kolam tanah, masih berpengairan sederhana, kemudian pengairnya harus tergantung dari pasang surut. Nah, ini fasilitas tipikal yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, ini perlu menjadi pemikiran kita semua bagaimana meningkatkan fasilitas ini. Nah, kemudian sebagai contoh yang lain adalah lahan. Lahan untuk di Kalimantan Selatan ini memiliki ciri khas khusus. Jadi apa ciri khas khususnya? Itu adalah lahan rawa, baik yang ada di daerah muara ataupun yang ada di daerah daratannya. Jadi memiliki tipikal khusus yang tidak ada di daerah lain. Jadi hanya ada penyebarannya tipikal khusus ini di daerah Kalimantan, Sumatera, dan daerah Papua. Masih memiliki kemiripan. Di mana kemiripannya adalah daerah perairan rawa. Perairan rawa yang seperti apa lahannya? Perairan rawa yang memiliki kandungan piritnya yang tinggi. Mengapa demikian? Karena memang pasang surut di tempat kita itu memiliki pasang surut dan genangan sepanjang musim. Nah, bagaimana kalau di daerah perairan pantainya? Sama seperti itu, pasang surut mempengaruhi kondisi tanah. Jadi tanah yang ada ini lebih berkarakter aluvial atau tanah merah atau aluvial, tanah hitam berdasarkan lapukan marine atau lapukan bahan mineral laut. Nah, seperti itulah yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi kalau melihat lahan di Kalimantan Selatan, maka akan terpikirlah lahan yang memiliki kandungan pirit yang tinggi atau kandungan Fe yang tinggi, sehingga memiliki nilai pH yang cukup merepotkan untuk kegiatan budidaya. Nah, ini input produksi yang harus disinergiskan, harus diperbaiki, harus direkayasa untuk kegiatan aquaculture semua. Baik itu dilakukan secara simultan atau sinergis. Jadi bisa dilakukan sendiri-sendiri, atau pakan diperbaiki sendiri, airnya diperbaiki sendiri, lahannya diperbaiki sendiri, atau dilakukan secara keseluruhan, ini secara bersama-sama. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan proses produksi dari aquaculture itu sendiri. Jadi hasil atau output produksinya bisa meningkat. Dan ini input produksi ini memiliki high risk yang perlu dipertimbangkan oleh pembudidaya. Jadi semua ini adalah faktor-faktor produksi yang
memiliki nilai atau value atau nilai investasi yang besar untuk kegiatan budidaya. Jadi semuanya memerlukan biaya untuk investasi. Jadi harus dipikirkan tingkat efisiensi dan efektivitasnya untuk mencapai proses produksi. Nah, tentunya input produksi ini melalui proses produksi dapat menghasilkan output produksi yang optimal. Apa saja lingkupannya di sini yang di input produksi atau di proses produksi? Semua yang berkaitan dengan kegiatan budidaya, baik dari sektor hulunya sampai di sektor hilirnya. Apa di sektor hulu? Itu dari pembenihan, kemudian bagian tengahnya adalah pembesarannya, kemudian bagian akhirnya atau bagian hulunya itu adalah pemasarannya. Jadi semuanya harus dikaitkan untuk kegiatan rekayasa aquaculture. Nah, sekarang bagaimana dengan pertumbuhan industri aquaculture khususnya di Kalimantan Selatan? Coba kita lihat dululah perkembangannya atau karakteristiknya seperti apa untuk di Kalimantan Selatan. Karakteristik ekstensif, kemudian karakteristik semi intensif dan intensif modern. Nah, perlu kita gambarkan seperti apa. Ini gambaran-gambaran dari budidaya perikanan yang ada di Kalimantan Selatan. Ini dominan nih yang bagian ekstensif tradisional sampai dengan yang semi intensifnya ini. Yang ini bagian intensif modern ini belum pernah Bapak menemukan secara khusus untuk pembudidaya melakukan kegiatan yang seperti ini. Artinya kegiatan kolam-kolam tertata dengan rapi, saluran airnya baik, saluran pengeluarannya ada, kemudian reservoirnya ada, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya ada pada lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga pembudidaya yang sudah besar. Jadi jarang sekali untuk yang tambak rakyat, kolam rakyat itu menggunakan bagian yang intensif ini. Nah, sekarang yang ekstensif seperti apa karakteristiknya? Ini perlu kita pahami dulu sama-sama sebelum kita melakukan proses perekayasaannya atau perbaikannya. Apa saja yang nanti kita perbaiki? Coba kita pahami sama-sama dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita pahami sama-sama dulu seperti apa sih ekstensif atau tradisional ini. Ada yang bisa memberikan gambaran seperti apa sebetulnya kolam atau tambak atau apapun fasilitas budidaya yang masuk ke dalam kategori ekstensif. Jadi ada yang bisa memberikan gambaran untuk yang ekstensifnya. Ya, silakan siapa? Yang pertama Ahmad Rizky. Baik, Bapak catat untuk Ahmad Rizky, silakan. Kolamnya. Baik, jadi kata Ahmad Rizky bahwa kolamnya masih dari tanah. Ini gambaran kolamnya dari tanah. Oke, bisa masuk. Seperti itu bisa dikatakan sebagai yang bagian ekstensif dari fasilitas budidayanya. Nah, kemudian adakah indikator yang lain yang bisa dikatakan ekstensif itu yang pernah dilakukan atau pengalaman rekan mahasiswa melihat di lapangan? Ada lagi yang lain? Itu baru dari fasilitas budidayanya. Coba kita lihat dulu sebentar yang bagian ini, bagian input produksi. Nah, di input produksi tadi dikatakan Ahmad Rizky pada bagian fasilitas ini bahwa kolamnya masih dalam
bentuk tanah. Nah, yang di fasilitas. Nah, kemudian ada yang lain-lain nih, masih masuk input produksi. Bagaimana di bagian yang lainnya untuk yang ekstensif? Bisa didefinisikan apa selain kolam tanah? Baik, ya. Jadi artinya lah kalau nyanyi tradisional tuh iwaknya hendak kawin silahkan kawin, bunyinya kada hendak kawin kada usah dipaksa. Jadi kalau nya dikawinakan gunakan lokasi yang seadanya. Nah, kira-kira seperti itulah pemahamannya untuk bagian yang pemijahannya ini. Itu masih masuk di kategori yang ekstensifnya. Ada yang lain? Masih banyak nih karakteristik ekstensifnya itu yang mengapa jadi Kalimantan Selatan masih tergolong tambak atau kolamnya ekstensif. Coba perhatikan yang pernah ke Bincau. Ada yang pernah ke Bincau atau dekat rumahnya di Bincau? Siapa nih dekat rumah di Bincau nih? Dodi, mana Dodi? Aktif kah Dodi? Dekat Bincau kah rumah? Ini Paris kini misalnya menyuruh Dodi bepander aja nya. Jadi kayak apa tadi? Di Bincau itu Kawaka dikategorikan tambak atau kolam. Nah, ini bingung nih. Kalau kawan-kawan di Bincau itu menyebut kolam yang ada di Bincau itu tambak. Jadi kadang-kadang rancu tuh mana tambak mana kolam. Jadi pastikan aja kalau kawan rekan mahasiswa, kalau menyebut perairan tawar itu pasti fasilitasnya adalah kolam. Kalau tambak berarti ada di perairan Payau. Nah, jika nanti kalau ketemu dengan kawan-kawan yang ada di Bincau dan sekitarnya menyebut fasilitas budidayanya tambak, maka pahami sebagai bahasa ilmiahnya di situ adalah kolam. Jadi jangan umpat-umpatan karena menyebutnya di situ tambak juga. Baik, kayak apa yang ada di Bincau sekitarnya? Kondisinya apakah sudah masuk ke tahap ekstensif kah atau belum kah? Coba kita pahami, coba kriteriakan sama-sama. Artinya masih tradisional. Yang artinya tradisional itu kalau makan masih pakai tangan aja, kada pakai sendok. Nah, itu tradisional. Kemudian bilanya makan kada pakai sapu tangan, digulu, diandaki. Itu tradisional kalau untuk makanan. Nah, kalau untuk di kolam-kolam ini bisakah kita kriteriakan seperti apa? Ya. Apa nih alasannya nih jadi tradisional? Pakan. Pakan betimbai. Pakan betimbai kayak apa nih lah? Bahasa Indonesianya betimbai ini apa? Ditabur secara langsung, baik. Nah, ini bisa dikatakan seperti itu. Jadi makan betimbai, ya. Sebujurnya seperti apa kalau sudah masuk ke tahapan yang modern dan ekstensif dari pakan? Contoh, untuk pakan kada bisa sembarangan memberikan pakannya, harus ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya seperti apa? Berat dikalikan persentase pemberian pakan atau bobot ikan atau massa ikan dikali dengan jumlah persentase pakan. Persentase pakan harus dilihat target produksinya. Target produksi berapa bulan.
Misalkan 3 bulan, kalau target produksi 3 bulan, maka FCR-nya atau food conversion ratio-nya itu harus ditekan di bawah daripada 2. Jika nilainya di atas dari 2, hasil hitungan-hitungan di atas kertasnya lebih daripada 2 kilo per 1 gram ikan. Artinya jika kita memberikan, misalkan food ratio-nya adalah 2, maka setiap kita memberikan 2 kilo pakan, maka akan menghasilkan 1 kilogram daging ikan. Nah, kalau 2 kilogram pakan, kalau kita hitung, anggaplah iwaknya adalah patin. Patin harga di pasaran itu, ya anggap normal-normalnya harga di petani adalah 20 atau 23 ribu per kilonya. Nah, harga pakan yang diberikan 2 kilo untuk dapat 1 kilogram daging. Bandingkan berapa harga pakan sekilo dengan harga jual 23.000. Jika harga pakannya itu di atas dari harga 23.000, maka petani akan rugi. Nah, tingkat efisiensi inilah yang harus dipikirkan oleh perekayasa bagaimana untuk menekan nilai konversi pakan. Nah, itu baru dari jumlah pakan yang diberikan. Kemudian dari cara pemberiannya masih tradisional, kata Pak Rizky, adalah bahambur. Bahamburnya ini berdasarkan kebiasaan. Jadi bahambur berdasarkan kebiasaan. Itu di tradisional. Jadi misalkan nih tradisionalnya bahambur berdasarkan kebiasaan, yang memberi pakan berdiri di pinggir pematang di satu titik, kemudian diberikannya pakan. Nah, kalau yang sudah modern itu kada perlu lagi bahambur, itu diulahkan feeding feedernya. Atau feeding feeder itu kalau kita di Banjar ini alat pemberi makan, jadi dibuat secara digital. Itu kalau yang digital. Nah, sekarang yang kita perlukanlah adalah alat yang tepat guna, jadi murah, mudah, dan bisa diaplikasikan. Seperti apa alatnya? Nah, kita buat aja dengan alat sistem goyang dengan bandulan. Jadi kalau digambarkan ada tabung yang berisi pakan, kemudian diberi lonceng di bawahnya, dan lonceng ini mengalirkan menggerakkan lubang tabung supaya pakan bisa turun secara otomatis. Nah, itu yang teknologi tepat gunanya. Nah, yang modernnya ya menggunakan timer waktu untuk makan jatuh secara sendirinya. Nah, ini belum kita terapkan untuk di daerah Kalimantan Selatan. Jadi tidak ada yang menggunakan alat yang sederhana pun tidak ada. Jadi menggunakan alat pemberian pakan sederhana, mesin pemberi pakan sederhana masih belum ada. Nah, jadi masih masuk kriteria ekstensifnya untuk dipakan. Ada lagi yang lain untuk ekstensif? Mengapa jadi Kalimantan Selatan masih masuk kategori ekstensif untuk kegiatan budidaya? Artinya masih tradisional. Baik, ada yang bisa menjawab lagi? Masih banyak nih masih kriterianya yang bisa kita tangkap. Baik, coba Budi Harnadi, ekstensifnya gambaran yang lain selain kolam dan pakan. Budi Harnadi bisa mendengar? Ya, silakan. Di daerah mana tinggal? Baik, bisa memberi bantuan jawaban, Budi? Budi masih mendengar, Budi? Nah, hilang dari peredaran Budi. Baik, lanjut Rahmat.
Ah, ya. Rumah di mana rumah Budi? Lok Tangga Karangintan, Lok Tangga Karangintan, masih daerah perikanan tuh, daerah situ. Cobalah lihati karambanya sekitar Karangintan di situ. Coba aja dilihat, diidentifikasi karamba Karangintan itu apakah sudah berkriteria ekstensif kah atau intensif kah atau sudah bagus. Yang seperti dikatakan oleh Rizky dan siapa tadi, Pak Rizky, kalau pemberian pakan kemudian kolamnya. Lihati karamba di sana apakah sudah menggunakan pelampung-pelampung yang dari fiber atau belum. Nah, kalaunya belum berarti masih masuk di kategori tradisional. Nah, itu gampang sekali tuh mengidentifikasinya. Baik, coba Bapak ke Rahmat. Rahmat RH. RH ini apa nih singkatannya nih? Rahmat. Ya. Silakan Rahmat. Coba kategorikan tambak atau kolam ekstensif itu menurut pandangan Rahmat seperti apa? Yang tradisional itu. Tambak tradisional seperti apa? Nah, itulah pertanyaan singkatnya. Ya. Baik, kalau dispesifikasi sekali apa itulah anunya, misalkan ke fasilitas budidayanya apa yang digunakan. Rumah di mana Budi? Rahmat? Indrasari, Indrasari, Parak Banarlawan, Jingahabang, Banyu Irang lah, iyalah. Habis itu Karangintan tuh masih sejalur aja tuh Indrasari. Suah ke Binjau lah. Nah, cobalah lihatilah di Binjau tuh budidayanya seperti apa. Saluran airnya kayak apa di Binjau tuh? Pernah memperhatikan saluran air kolamnya? Dari pipa irigasi ke kolam yang ada. Nah, kemudian lihat pembuangannya dari pintu pemasukannya itu seperti apa. Pernah memperhatikan pintu masuknya dan pintu keluarnya itu. Pipa. Hah? Paham Bapak. Jadi kalau di Binjau ada sebagian yang masih menggunakan pipa, ada pipa goyang, kemudian ada yang menggunakan saluran air model monik yang disesuaikan. Jadi tidak sempurna monik tetapi bisa dikatakan sebagai saluran air monik. Artinya saluran air monik itu tinggi airnya bisa diatur melalui pembukaan dan penutupan pintu air yang bersekat-sekat. Nah, sebagian ada di Binjau itu. Nah, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa lokasi di sana adalah yang intensif atau modern karena tidak memenuhi kriteria-kriteria lainnya. Jadi satu kawasan itu harus dilakukan pelihat secara keseluruhan, dilihat bagaimana pintu airnya,
apakah pintu airnya masih disekat dengan tutupan tempirai yang dilapis dengan plastik, atau sudah menggunakan dengan pipa goyang, pipa yang dimiringkan jika saat ingin membuka atau menutupnya, atau dinaikkan pada saat menutup, atau menggunakan yang lebih bagus sedikit dengan pipa air monik yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, itu harus dilihat kategorinya. Nah, kemudian yang lain, pematangnya. Perhatikan pematangnya di tempat kita ini, apakah sudah menggunakan pematang yang dari semen, jadi semua terisolasi semen, semua betonisasi semua. Nah, kalau itu sudah, pindah ke bagian dasarnya. Apakah bagian dasarnya sudah memiliki kemalir atau caren pada tambak, atau pada kolam ada yang direndahkan sedikit bagiannya. Kemudian dasar perairan, dasar tambaknya atau dasar kolamnya memiliki kemiringan tertentu. Nah, itu harus diidentifikasi jika dia dikatakan tambak yang modern atau intensif. Nah, kalau tambak-tambak atau kolam tradisional tidak memperhatikan kemiringan dasar tambak atau dasar kolam. Jadi kolam dibuat datar. Kalau dibuat datar, susah dalam pengeringannya. Nah, itu memperhatikan. Nah, kemudian pintu air atau saluran air yang ada di daerah irigasi Bincau, Jingahabang dan sekitarnya itu harus diperhatikan aturan mainnya. Jadi tidak dibenarkan secara teori atau secara hukum atau perundang-undangan perikanan. Jadi kalau melihat undang-undang perikanan atau kawasan, dilarang mengambil air di luar dari pintu air yang sudah ditentukan. Nah, yang dilakukan petani pembudidaya di sekitar Jingahabang, kemudian Tambak, Bincau, terus sekitarnya itu melakukan sodetan pada melakukan sodetan pada pematang. Nah, kalau melakukan sodetan pada pematang atau menyalurkan pipa dari yang membelah jalan irigasi, kemudian membobol bagian pinggir tanggul irigasi, maka itu menyalahi aturan. Nah, sehingga belum bisa dikatakan sebagai tambak modern. Jadi ini harus diperhatikan aturan mainnya seperti apa. Nah, tetapi pemerintah daerah juga tidak bisa melarang para petani pembudidaya yang ada di daerah Riam Kanan, kemudian yang ada di daerah Karangintan untuk tidak melakukan sodetan terhadap saluran irigasi. Jadi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banjar menutup mata saja untuk kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat karena berkaitan dengan keperluan masyarakat. Nah, seandainya pemerintah daerah memberikan memfasilitasi, mungkin bisa dibuatkan pintu air secara khusus yang menyalurkan air dari irigasi utama ke irigasi sekunder tersiarnya yang ada di sekitar Bincau dan sekitarnya. Nah, itu jadi dikatakan ekstensif. Nah, kemudian perhatikan kalau ekstensif tidak ada jalan yang lebar atau khusus untuk masuknya alat transportasi. Nah, kalaunya di area yang modern, jalan harus diperhitungkan sebagai fasilitas pendukung untuk kegiatan budidaya. Nah, itu. Kemudian itu yang teknis-teknis. Kemudian yang ekstensif yang tidak diperhatikan, artiannya masih masuk terkategori ekstensif tapi dari bagian non teknisnya, seperti contoh tenaga kerja. Tidak ada tenaga kerja yang terlatih secara khusus untuk kegiatan budidaya.
Jadi hanya berdasarkan pengalaman dan tidak ada pekerjaan lain selain kegiatan budidaya. Nah, jadi bukan berasal dari tenaga kerja yang khusus. Misalkan tenaga kerjanya diambil dari tenaga kerja lulusan SMK Perikanan atau lulusan dari sarjana budidaya untuk menangani kegiatan budidayanya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang ekstensifnya. Nah, kemudian jumlah padat tebar. Jadi kalau padat tebarnya masih rendah, artinya bisa dikategorikan lah kalau padat tebarnya ini masih sangat tergantung dari volume airnya. Jadi berbanding lurus dengan volume airnya. Jadi padat tebar dengan volume air. Nah, ini masih dikategorikan sebagai ekstensif. Nah, kalau yang intensifnya seperti apa padat tebarnya? Jadi kalau padat tebarnya tidak memperhitungkan padat tebar yang membandingkan antara volume air dengan jumlah ikannya. Jadi diberikan kepadatan yang tinggi pada satu kolam dengan cara merubah bentuk kolam yang lebih kecil-kecil agar bisa termonitor, terpantau dengan baik dari kualitas airnya. Nah, itu yang selain itu pakan. Tadi disebutkan bahwa pakan dikatakan ekstensif juga karena pakan yang diberikan kualitas pakannya. Jadi ada pakan yang terstandar. Jadi kalau yang terstandar itu rata-rata nilai proteinnya di atas dari 25% per kilogram. Atau 25% per gram nilai proteinnya. Jadi kalau 25% dalam 100. Nah, jadi kalau nilai proteinnya di atas dari 25%, maka bisa dikatakan sebagai ekstensif atau bisa dikatakan sebagai intensif. Jadi kalau masih di bawah dari itu masih dikatakan kolam-kolam atau pembudidaya yang tradisional. Nah, jarang sekali kalau yang mau membuat pakan sendiri itu melakukan tes terhadap kualitas pakan yang dibuatnya. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan bisa membuat pakan yang berkualitas. Seperti apa membuat pakan yang berkualitas? Maka harus mengikuti mata kuliah pakan ikan atau harus membuat pakan budidaya, itu harus diikuti. Baik, itu yang ekstensif tadi. Nah, lawannya yang perubahan semi intensif, ini di atasnya sedikit. Jadi kalau kolam tanah sudah ada pemberian lapisan terhadap dinding-dindingnya supaya tidak poros, atau dilakukan pemberian plastik dindingnya, atau melakukan penanaman istilahnya rumput lah, itu kalau biasanya diandaki atau ditaruh rumput di atasnya itu supaya tidak rembes dan tidak bocor. Nah, ini kolam atau tambak itu diberikan plastik agar tidak rembes airnya, pengganti dari yang intensifnya. Nah, sekarang kalau yang intensif seperti apa? Yang modernnya ini, pertama, kolam-kolam intensif atau tambak-tambak intensif itu dibuat dalam ukuran skala kecil dalam areal yang luas. Kenapa jadi dibuat ukurannya kecil? Untuk memudahkan dalam pengawasannya, baik pengawasan produksi ataupun pengawasan kualitas air. Jadi dibuat dengan kolam-kolam yang kecil atau tambak-tambak yang kecil. Kemudian pintu air terpisah antara pintu air pemasukan dengan pintu air pengeluaran. Nah, kalau yang tradisional itu lebih banyak dibuat satu pintu air, ya pintu air masuk juga pintu air keluar. Nah, tetapi yang di modernnya harus terpisah, ada pintu air masuk,
ada pintu air keluar. Itu kemudian tersedia fasilitas reservoir. Kalau bahasa lainnya reservoir itu kolam penampungan atau kolam tandon untuk penyediaan air. Nah, jarang sekali di Kalimantan Selatan itu menyiapkan tandon-tandon kolam atau tandon reservoirnya. Jadi reservoir tidak dianggap penting. Nah, mengapa jadi penting? Itu berkaitan dengan pola tanam atau pola budidayanya. Jika ingin melakukan proses produksi setahun 4 kali produksi dengan 3 kali atau 3 bulan panen, maka kolam tandon harus dipersiapkan menjaga pada saat bulan Juni, Juli, Agustus kekurangan debit air. Nah, kalau kekurangan debit air di 3 bulan tersebut, Juni, Juli, Agustus, maka tidak akan bisa melakukan produksi atau siklus produksi 4 kali dalam setahun. Nah, rata-rata kita di sini 3 bulan panen. Jadi kalau 3 bulan panen, ada 12 bulan kegiatan atau 12 bulan operasional, maka idealnya 4 kali panen. Tetapi kalau tidak ada kolam tandon, khususnya yang di daerah tambak, pada bulan Juni, Juli, Agustus, maka debit air akan turun. Nah, kalau turun, maka berpengaruh terhadap proses produksinya karena debit airnya kurang. Nah, sehingga diperlukan kolam-kolam tandon. Nah, jarang sekali kita memiliki kolam tandon ini. Cobalah cek ke Bincau saja, tidak usah jauh-jauh. Adalah tanyakan di sana, adalah yang berisi kolam penampungan air yang ada di Bali Iwak kolamnya, khusus menampung banyu aja. Nah, pasti jawabannya sayangnya pang kolam kada diisi iwak. Nah, itu tuh jawabannya. Nah, padahal setiap tahun irigasi riam kanan itu pasti melakukan proses pengeringan. Nah, ini perlu dipertimbangkan kembali. Nah, itu untuk yang intensif ciri-cirinya. Kemudian untuk pakannya seperti apa? Yang tradisional bisa dilihat nilai kandungan gizinya atau nutrisinya masih di bawah 25% atau mentok-mentoknya 25%, membuat sendiri. Nah, tetapi kalau yang diintensif di atas dari itu, jadi bisa 25 sampai 32% nilai proteinnya. Nah, itu bisa dikatakan kategori ekstensif atau dikategorikan intensif. Kemudian tersedia fasilitas-fasilitas pendukung pemasaran. Nah, kalau di kolam tradisional atau petani tradisional tidak menyiapkan itu fasilitas-fasilitas pemasaran itu. Apa aja fasilitas pemasarannya? Ada berisi tabung oksigen. Nah, pada saat sekarang ini tabung oksigen jadi mahal. Jadi menjadi permasalahan tersendiri untuk pembudidaya. Apalagi yang memiliki orientasi budidaya pada benih atau produksinya di benih, maka oksigen menjadi barang yang mahal. Nah, ini fasilitas pemasaran yang harus ada di kolam intensif. Terus apalagi harus tersedia kolam penampungan sementara sebelum ikan dikeluarkan dari komplek budidaya. Jadi harus ada kolam penampungan tersendiri supaya bisa di-grading, artinya diseleksi berat berdasarkan ukuran berat atau berdasarkan ukuran panjang. Nah, kalau itu tersedia fasilitas seperti itu, jadi ada kolam penampungannya, kemudian ada ada fasilitas pemasaran yang lain seperti tersedianya oksigen. Nah, itu bisa dikatakan kolam atau tambak modern. Jadi jangan agak susah untuk di daerah kita perkembangan intensifnya, karena harus merubah. Yang pertama dulu adalah merubah pola pikir
pembudidayanya. Jadi kalau pola pikir pembudidaya belum dirubah, itu tidak akan bisa masuk ke kegiatan budidaya intensif. Nah, merubah ini ada kesulitan tersendiri. Jadi karena kesulitan tersendiri ini disebabkan karena budaya dari daerah lokal. Jadi budaya setempat bisa memberikan pengaruh terhadap adaptasi teknologi yang digunakan. Seperti apa? Contoh, kalau ingin menerapkan teknologi kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan, itu harus memberikan contoh dulu. Jadi ujar orang Banjar itu jangan pander wara, bahasanya seperti itu. Jadi kalau hendak memberikan pengetahuannya, berikan contohnya dulu. Nah ini harus kalau contohnya berhasil, baru masyarakat setempat mau mengikuti perubahan yang ditawarkan, atau proses rekayasanya itu baru jalan. Nah itu perubahan-perubahan yang harus kita lakukan dari ekstensif, semi intensif, dan intensif. Nah sekarang kita lihat peta potensi kita bahwa di Kalimantan Selatan masih ke dalam ekstensif atau mentoknya di semi intensif. Terus untuk di Indonesia sendiri, tradisionalnya masih banyak sekali, 65%, kemudian semi intensifnya 25%, dan intensifnya masih 10%. Jadi masih memiliki perkembangan budidaya yang masih dikatakan tradisional secara keseluruhan, termasuk di Kalimantan Selatan. Dan ini kegiatan supaya dapat produksi yang optimal. Bagaimana dengan pertumbuhan industri aquaculture khususnya di Kalimantan Selatan? Nah inilah pertumbuhan kita. Jadi masih pada tahapan-tahapan yang di sebelah sini. Di sebelah mana nih? Sebelah kiri lah. Nah, masih kolam tradisional, kalaunya ada masih dalam bentuk plastik. Kemudian pintu-pintu airnya masih dalam bentuk tanah. Silakan kalau yang ingin melihat tambak itu ke daerah Sepunggur, atau yang ada di daerah sana. Sepunggur itu di daerah Tanah Bumbu. Nah itu masih tambak-tambaknya tambak yang luas dan tambak-tambak tradisional di sana. Padahal itu areal budidaya. Jadi tambaknya luas dan masih dikatakan tradisional. Mudah-mudahan nanti bisa ada waktu bisa jalan-jalan ke tambak di sekitar Desa Sepunggur, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah ini yang sudah mengalami perubahan-perubahan sambil jalan. Yang kolam-kolam bundar ini sebagian beberapa kelompok-kelompok pertanian sudah ada, atau kelompok-kelompok perikanan untuk mengembangkan kegiatan di areal terbatas. Kalau sudah melakukan kegiatan di areal terbatas dengan kolam-kolam seperti ini, kolam bundar ini bisa dikatakan sudah masuk ke tahapan yang intensif. Tinggal melihat bagaimana pola pemberian pakan dan pola perawatan kualitas airnya dan seterusnya. Nah sekarang di rekayasa aquaculture itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jika dikatakan modern, harus mengikuti perkembangan zaman. Kayak apa perkembangan zamannya? Perkembangan zaman sekarang harus berlandaskan atau berhome base digital, serba digital semua. Nah ini menjadi pemikiran tersendiri untuk kawan-kawan pembudidaya, khususnya mahasiswa-mahasiswa budidaya, bagaimana mengoptimalkan digitalisasi ini terhadap kegiatan budidaya yang masih dulunya lingkup rekayasa aquaculture itu tidak masuk ke teknologi informasinya. Nah karena perkembangan zaman, maka teknologi informasi memiliki tempat tersendiri di dalam rekayasa aquaculture pada bagian penunjangnya.
Sekarang sebagai contoh, di kelompok pembudidaya yang ada di Banjarbaru yang Bapak ikuti di kelompok pembudidayanya itu kesulitan dalam pemasaran. Jadi setelah proses budidaya, baru beberapa hari yang lalu dikabari dari kelompok yang di Sungai Landasan Ulin dan sekitarnya bahwa mereka panen hari Senin kemarin. Mereka panen lele ada sekitar 5 kuintal atau 500 kiloan dari satu kelompok, sekitar 10 orang kelompok, 500 kilogram. Bingung memasarkan kemana, apalagi di saat sekarang yang serba terbatas gerakannya, menjadikan permasalahan tersendiri. Nah, di masa pandemi ini 500 kuintal atau 5 kuintal itu menjadi masalah tersendiri untuk proses penjualannya. Nah, mereka berinisiatif untuk melakukan proses penjualan secara daring. Jadi menawarkan di semua lapak-lapak online. Jadi kalaunya dulu itu secara langsung pembeli dan penjual. Nah, sekarang setelah pasca produksi masuk ke tahapan pemasaran, kondisi terbatas seperti sekarang, maka digitalisasi menjadi hal yang penting. Jadi semua lapak-lapak online, pasar online itu dikirim berita menjual ikan lele. Nah, ini menjadi hal yang penting yang harus kita pikirkan. Jadi rekayasa aquaculture tidak hanya terbatas di dalam teknis pembudidayaannya, tetapi juga sampai ke pasca produksinya yang harus dipikirkan. Seperti apa perkembangannya. Jadi tidak bisa tidak mengikuti zaman, jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau tidak mengikuti yang pasar digitalnya ini atau teknologi digitalnya ini, maka kegiatan budidaya akan jalan di tempat untuk prosesnya, karena kalah bersaing dengan di daerah-daerah lain, apalagi di luar negeri. Jadi kalau di daerah regional saja, misalkan di Kalimantan regional, Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat dan Tenggara, atau Kalimantan Utara, itu harus memanfaatkan teknologi-teknologi digital untuk proses pemasarannya. Nah, ini yang menjadi pemikiran di rekayasa aquaculture yang harus dikembangkan. Jadi sangat luas sekali lingkup kegiatan rekayasa aquaculture. Namun yang harus dipahami adalah prinsipnya, prinsip teknologi tepat gunanya yang didahulukan. Teknologi tepat guna artinya menggunakan bahan yang ada, bahan setempat, murah, dan dapat diaplikasikan dengan masyarakat setempat. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan rekayasa aquaculture untuk peningkatan produksi budidaya perairan. Ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Ya, silakan. Mengapa jadi memilih teknologi tepat guna dibandingkan teknologi-teknologi yang lebih canggih di atasnya? Nah, pertama dulu harus kita pahami kultur budaya. Kultur budaya di lokasi khususnya di Kalimantan Selatan, jadi jangan sampai ke Pulau Jawa lah dulu lah. Jadi kita lingkup di Kalimantan Selatan. Nah, kultur budaya di Kalimantan Selatan itu harus dipahami. Kemudian kemampuan finansial masyarakat kita harus kita pahami. Ada menjadi pertimbangan kultur budaya, kemampuan finansial, kemudian kemampuan adaptasi teknologinya oleh masyarakat. Jadi kemampuan adaptasi teknologi masyarakat ini seperti apa? Kita perhatikan tingkat pendidikan masyarakat kita. Bagaimana petambak-petambak kita, kualitas sumber dayanya. Nah, itu. Jadi ada 3 yang mendasari: kultur budaya,
Jadi harus diperhatikan kultur budaya kearifan lokal setempat. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara di daerah Dayak Meratus itu akan berbeda karakter dengan yang ada di daerah pesisir di Tanah Bumbu misalkan. Kalau di Tanah Bumbu lebih banyak dari Makassar, maka kultur budaya ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kemampuan penyerapan teknologinya akan berbeda nantinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan finansial. Harus memikirkan finansial masyarakat pembudidaya. Nah, coba aja kalaunya berjalan kita ke pembudidaya harus memikirkan finansial pembudidaya ini. Jadi seperti apa kondisi perekonomian di sana. Jadi kalaunya masih perekonomiannya masih pas-pasan aja, maka akan sulit melakukan teknologi yang lebih modern di atasnya. Nah, ini kejadiannya khusus di Kalimantan Selatan agak susah mengukur kemampuan finansial ini karena keterbukaan masyarakat tentang finansial ini sangat bervariasi sekali. Jadi dia kalaunya menerima bantuan, hendak semua menerima bantuan padahal ada aja yang mampu. Jadi itu harus dipikirkan. Kemudian tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan ini mempengaruhi nanti pola pikirnya juga. Jadi kalaunya pola pendidikannya kalau dikatakan lebih rendah, maka akan daya tangkap atau kemampuan berpikirnya akan berbeda dengan yang lebih tinggi. Tetapi kemampuan pendidikan ini bisa berubah jika dia memiliki keterbukaan dalam wawasan. Jadi bisa saja pendidikan formalnya rendah, tapi keterbukaan terhadap wawasan lingkungan di sekitarnya tinggi, maka dia akan memiliki kemampuan pendidikan atau kemampuan berpikir yang lebih baik. Nah, 3 ini menjadi dasar kenapa teknologi tepat guna itu digunakan. Nah, dasar teknologi tepat guna tadi ada 3, yaitu bahan lokal. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang dari luar, kecuali memang tidak bisa bahannya. Nah, contoh cara pembuatan cara pembuatan saluran air. Pembuatan saluran air sebagai contoh, ambil contoh pembuatan saluran air pipa goyang. Coba nanti lihat di searching di internet seperti apa pipa goyang itu, pembuatannya seperti apa, nanti dilihat. Nah, itu pembuatannya sederhana, sangat mudah, sangat murah. Jadi cukup dengan memasang pipa L dan pipa panjang sesuai dengan tinggi air yang ingin digunakan. Nah, sudah selesai pipanya untuk pintu pemasukan ataupun pintu pengeluarannya. Nah, itu sangat murah untuk digunakan. Jadi teknologinya bisa dikatakan sebagai teknologi tepat guna. Nah, kemudian dari bahan mudah didapatkan, kemudian harganya relatif dari murah. Jadi kalau pipa itu sebatangnya ukuran yang 5 in ke atas itu bisa saja masih di atas 100-an, sekitar 200 atau 300 masih bisa terjangkau, dan itu bisa dibagi beberapa bagian dan mudah diterapkan ke masyarakat. Nah, siapa aja bisa menggunakan pipa goyang ini atau membuat pipa goyang ini. Berbeda dengan yang pipa berbeda dengan saluran air model monik yang bertingkat. Jadi kalau sistem monik itu pintu airnya bersekat-sekat dan bertingkat. Nanti coba di searching seperti apa pipa saluran air yang bersifat monik, cara pembuatannya. Nah, itu ada aja tuh, bisa aja di searching. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa jadi teknologi tepat guna itu lebih baik digunakan daripada teknologi modernnya. Atau contoh lain, untuk pemberian pakan. Untuk pemberian pakan bisa dikatakan modern, cukup dengan memberikan pakan yang menggunakan alat semi mekanik.
Ada yang mekanik full, ada yang semi mekanik. Kalau yang mekanik full atau mekanik keseluruhan itu menggunakan timer waktu atau relay alarm, juga digunakan sebagai waktu pemberian pakan. Nah, ini digunakan secara digital. Nah, tentu dengan alat-alat digital ini yang beredar di pasaran itu lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan yang semi mekanik. Yang semi mekanik seperti apa? Itu hanya memberikan bentuk yang seperti corong, mungkin nanti bisa dilihat atau di searching, atau bisa suatu waktu mungkin ada waktu bisa membuat alat pemberian pakan semi mekanik. Nah, itu lebih murah alatnya. Cukup dengan botol aqua juga bisa menggunakan model semi mekanik ini. Atau nanti yang ingin menggunakan judul penelitian alat pemberian pakan semi mekanik pada penelitiannya, bisa digunakan itu nanti contoh-contoh seperti itu. Nah, itu kira jawabannya. Jadi harus mempertimbangkan 3 faktor: kultural, kemudian finansial, dan tingkat pendidikan. Dan itu menjadi pilihan alat teknologi tepat guna yang menjadi pilihannya. Itu Rizky, Ahmad Rizky. Ada yang lain lagi? Ada pertanyaan lain? Lebih baik bertanya daripada Bapak tanyain. Ya. Oh, Sari Cahyati. Oh ya, silakan Sari Cahyati, di mana posisi? Di Banjarbaru kah? Tanjung mah jauhnya, Tanjung lah sampai aja sinyal lah ke situlah. Silakan. Intensif dan ekstensif. Baik. Jadi yang dikatakan ekstensif, semi intensif dan intensif, atau ekstensif, semi intensif dan ekstensif, itu merupakan batas penggunaan teknologi. Artinya teknologi yang diterapkan oleh pembudidaya itu masih tahapannya adalah tahapan ekstensif. Jadi tahapan ekstensif itu adalah padat penebaran rendah, kemudian pemberian pakan tidak optimal. Artinya tidak optimal itu tidak dalam jumlah, kualitas dan kuantitas. Kemudian ukuran kolam atau ukuran tambak itu relatif besar. Kemudian tidak memperhatikan terhadap kualitas airnya dan seterusnya. Kemudian pemilihan atau seleksi bibitnya atau seleksi induknya atau seleksi ikan yang ingin dibudidayakan tidak terjaga. Nah, semua itu adalah batasan-batasan penggunaan teknologi. Jadi semakin penggunaan teknologinya semakin bertingkat, semakin naik atau semakin meningkat, itu maka akan meningkat juga investasi dari budidaya. Nah, sekarang kalau ingin tahapannya itu sebetulnya tidak perlu dikolaborasikan. Artinya dengan menaikkan satu tingkatan saja, itu maka akan berubah status dari yang ekstensif menjadi semi intensif. Jadi merubah statusnya saja. Jadi kalau dikolaborasikan atau digabungkan, bisa-bisa saja kalaunya itu dipraktek di lapangannya. Tetapi kalaunya sebagai penerapan teknologi, batasan penerapan teknologi itu sudah terkategori tersendiri. Jadi kategori ekstensif seperti ini sangat tradisional, kemudian semi intensif, kemudian ke tahapan yang lebih tingginya atau modern. Nah, sekarang kalau ingin digabung misalkan atau dikolaborasikan, itu sebetulnya tidak menjadi masalah kalau kondisi di lapangannya. Jadi kalau kondisi di lapangannya tidak menjadi masalah karena tidak dikriteriakan. Jadi misalkan ingin digabung, satu contoh pemberian misalkan luas lahan. Jadi luas lahan di kolam itu adalah 5 hektar.
Jadi kalau ingin dikolaborasikan, maka kolam itu harus disekat-sekat atau dikotak-kotakan menjadi kolam-kolam yang kecil yang mudah dimonitoring. Nah, tetapi dengan merubah kolam itu, maka statusnya pun akan berubah menjadi meningkat. Jadi mungkin saja atau bisa saja dilaksanakan perubahan itu atau dikolaborasikan. Misalkan lagi pemberian pakan. Kalau pemberian pakan di tradisional itu cukup dengan pakan-pakan yang tidak dari pabrikan. Nah, kalau yang sudah yang intensif bisa diberikan pakanan yang dari pabrikan. Nah, sebetulnya di masyarakat juga sudah menggunakan itu untuk pemberian pakan yang pabrikan. Jadi prakteknya bisa saja terjadi penerapan yang diintensif bisa masuk ke yang ekstensifnya. Jadi bisa saja memungkinkan itu. Jadi tidak jadi masalah untuk digunakan atau untuk diterapkan di masing-masing. Yang penting tidak memberikan pemberatan terhadap masyarakat atau terhadap pembudidaya. Jadi misalkan kalau kita nih sebagai pembudidaya, ketika ingin menerapkan satu teknologi, kemampuan kita harus didukung secara finansialnya juga. Jadi selain teknologinya kita miliki, kemampuan finansialnya juga kita update juga itu. Nah, kira-kira itu tuh jawabannya. Jadi bisa saja digabungkan kalau dia bukan sebagai kategori. Tapi kalau sebagai kategori, artinya sebagai pertemuan ilmiah dan seterusnya, maka tetap sebagai kategori ekstensif. Tapi kalau praktek di lapangannya mau menggabung, ya silakan saja, tidak jadi masalah. Baik, itu saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jadi kalau padat tebar biasanya ini berdasarkan pengalaman di produksi budidaya itu harus memiliki target produksi dulu. Jadi harus memiliki target produksi, mau panen yang ukuran berapa, itu pertama target produksi, ukuran berapa panennya. Baik itu berlaku di ekstensif, di kolam ekstensif atau di tambak ekstensif atau di karamba, ataupun yang memang yang modern. Jadi harus mempertimbangkan target produksi dulu. Target produksinya apa dasarnya nih? Dasarnya misalkan berdasarkan berat atau berdasarkan ukuran bisa berat dan panjang. Kalau berdasarkan berat, harus melihat prospek pasar. Kalau melihat prospek pasar di Kalimantan Selatan, itu masyarakatnya kada suka menukar iwak nila atau iwak mas yang ukuran sekilo 3. Nah, itu target produksi itu. Jadi harus dipertimbangkan. Baik yang ekstensif pun atau yang intensif pun harus mempertimbangkan target produksi. Lihat budaya masyarakat. Kalau budaya masyarakat Banjar khususnya di Kalimantan Selatan ini, kalau iwak nukar iwak nila, iwak mas, itu jarang sekali yang memilih ukuran sekilo 2 ekor. Nah, kalau seperti itu, maka target produksinya bisa berubah menjadi 1 kilo 4 ekor atau 1 kilo 3 ekor. Bahkan yang di pasaran bisa yang laku adalah 1 kilo 5 ekor. Nah, ini menjadi target produksi. Nah, sekarang ada dua target produksi yang lain. Target produksi yang lain berdasarkan musim. Jadi harus mempertimbangkan target produksi musim. Baik di ekstensif maupun di intensif, semua memiliki target produksi.
Mengapa jadi musim? Coba perhatikan musim di Kalimantan Selatan, banyak sekali musim di Kalimantan Selatan ini. Ada musim bulan puasa atau musim berkaitan dengan bulan puasa. Kemudian ada musim berkaitan dengan musim apalagi itu, musim hujan. Ada berkaitan dengan musim kemarau. Ada musim yang berkaitan dengan hari kelahiran Nabi. Nah, musim-musim itu menjadi target produksi atau waktu-waktu itu menjadi kaitan target produksi. Nah, pada bulan puasa, maka 3 bulan sebelum menjelang bulan puasa itu menjadi prospek untuk kegiatan budidaya, baik di ekstensif maupun di intensif, semua memiliki target itu. Jadi kalau hanya 3 bulan, maka sebelum bulan puasa harus menyediakan atau harus sudah panen. Nah, seperti itulah target-target produksinya. Nah, itu kira-kira itu jawabannya. Jadi baik yang ekstensif atau yang intensif semua memiliki target produksi. Jadi tidak bisa tidak ada target produksi. Apalagi kalau industri budidaya. Jadi industri budidaya itu baik perorangan ataupun corporate, semua harus memiliki target produksi. Baik target produksi berdasarkan ukuran ataupun target produksi berdasarkan waktu panen. Jadi bisa diambil, dipilih yang mana ingin digunakan. Apakah berdasarkan ukuran berat dan panjang ikan, atau berdasarkan waktu panennya atau waktu produksinya berapa ingin ditarget. Nah, itu jawabannya untuk sehari. Jadi dua-duanya ekstensif dan intensif harus memperhatikan target produksi.